Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 1, dengan NIM 2103030084. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali buku dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan judul buku yang ke-9, Demokrasi Deliberatif di Asia. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang mengatur pemandangan dan tujuan buku. Selama 2 dekade terakhir, berbagai rapat konsultatif dan deliberatif telah diperkenalkan di Asia, dari reintegrasi musyawarah desa tradisional untuk diperkenalkannya model polling leaflet di yang barat, partisipasi masyarakat yang sedang berkembang. Namun demikian, karya ilmiah pada demokrasi di Sengawa Asia kurang. Meskipun ada bodi literatur yang tumbuh di beberapa negara Asia, kisah-kisah Asia demokrasi deliberatif telah jarang didengar secara keseluruhan. Volume yang adalah yang pertama, mengambil perspektif komparatif mengenai kemunculan dan evolusi praktek deliberatif di Asia dan hubungan mereka dengan demokrasi. Motivasi utama untuk memperkenalkan wadah masyarakat di rezim politik yang berbeda, keefektifan wawasan publik di Asia. Khususnya teknik pemungutan suara yang diselesaikan dapat mengajukan permohonan kepada semua masyarakat dan budaya terlepas dari perbedaan politik dan budaya mereka. Yang kedua, teori dan praktik demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif dapat digambarkan sebagai ideal atau pendekatan yang menekankan peran musyawarah di antara sama dengan yang menginduksi refleksi dan bahwa hasilnya mengikat dan keputusan yang sah. Keputusan harus didasarkan pada kekuatan akal, bukan kekuatan politik, ekonomi, atau militer. Teori demokrasi yang diselesaikan telah membuat kemajuan besar selama 40 tahun terakhir, sejak awal belas gelap pada awal tahun 1980-an di Florida tahun 2018. Pendukung awal seperti Elster tahun 1998, Cohen tahun 1989, Viskin tahun 1991 sampai 1997, Drizek tahun 2000 dan 1990, Habermas tahun 1996 dan 1984, dan Ralphs tahun 1993 berkontribusi terhadap pengembangan teori yang koheren demokrasi deliberatif yang tetap merupakan bidang penelitian utama saat ini. Dan yang berikutnya, tradisi deliberatif di Asia. Keseluruhan dan urusan publik telah menjadi bagian dari masyarakat politik di seluruh dunia selama berabad-abad. Tampaknya terlepas dari budaya, Sas dan Drizek tahun 2014 berpendapat bahwa musyawarah tentang penggunaan kekuatan adalah fitur dasar sistem politik. Namun mereka mencatat 2 pemandangan bersaing utama tentang dampak budaya tentang musyawarah. Satu yang diperjuangkan oleh Sen tahun 2009 berpendapat bahwa penalaran publik yang disengaja adalah sifat universal, bahkan karena keadilan harus dirancang secara genetakan mengingat sifat konstekstualnya. Di Asia Timur, warisan Konfusius sangat berpengaruh. Tradisi konsultasi publik Cina terbukti sepanjang sejarah dan budaya. Konfusian terus berlanjut dan bahkan dimasukkan ke dalam ideologi resmi Mao dia tahun 2015. Indonesia juga memperkenalkan mekanisme deliberatif, banyak diantaranya didasarkan pada budaya atau tradisi musyawarah. Tradisi pemuda kebenarannya, musyawarah dimasukkan ke dalam ideologi nasional negara Pancasila. Prinsipnya 4 yang dimandikan oleh demokrasi yang dibimbing oleh konsumsi dari pembahasan di antara perwakilan. Yang keempat, perselingkuhan demokrasi deliberatif di Asia. Cina, India, dan Indonesia semua telah menyaksikan perkembangan demokrasi desa-desa yang tidak merata dengan beberapa keberhasilan dan kekurangan. Di Cina, mayoritas pertemuan desa semakin reguler dan jumlah pertemuan waktukan desa juga meningkat. Beberapa desa telah berhasil mengerahkan mekanisme deliberatif untuk menyelesaikan masalah praktis. Di India, Panstas sebagai institusi pemerintah sendiri telah mengamanatkan representasi untuk wanita dan kelompok yang terpinggirkan. Namun demikian, musyawarah desa Cina menghadapi tantangan dari total kontrol Partai Komunis Cina dalam organisasi tersebut. Pihak memperluas pengaruhnya
terhadap biaya musyawarah desa asli. Namun, India menghadapi sistem kasta yang menghambat perkembangan demokrasi desa-desa. Sementara Panchayat biasanya tidak diperlukan untuk menerapkan atau bahkan menanggapi keputusan majelis yang ada di desa. Di Indonesia, musyawarah desa juga menghadapi tantangan struktur kekuatan. Yang kelima, pelajaran dari masa lalu dan masa depan demokrasi deliberatif di Asia. Masalah lain terkait dengan seleksi dan komposisi para ahli dalam polling deliberatif untuk merakit sekelompok ahli dalam melakukan polling deliberatif adalah tugas yang sangat besar. Sering pertimbangan praktis dan nyaman mengambil alih, dan terkadang pendapat ahli mempengaruhi seleksi dan penyajian bahan briefing seimbang bagi para peserta. Seseorang perlu menghindari dan mengurangi gangguan ahli, khususnya menghindari panitia partisan. Mungkin desain ramuan yang jelas tentang pemungutan suara yang diberikan akan memperkenalkan mekanisme baru yang memungkinkan warga negara untuk memiliki sebuah pengucapan tentang seleksi dan komposisi komite ahli. Dan yang berikutnya, demokrasi desa delikatif dan tata kelola desa di Cina. Cina telah mengembangkan berbagai lembaga, proses dan prosedur Fehum Desa, termasuk Talfes Demokrat, forum diskusi desa, dialog jantung ke jantung, sistem satu masalah satu diskusi, Yang dan Go tahun 2015, dan Dewan Desa, sistem Su dan Sen tahun 2015. Namun yang terpenting pada awal tahun 2000-an telah melembagakan regulasi atau majelis suara semua warga desa, dihadiri oleh semua penduduk desa selama usia 18 tahun, dan pertemuan perwakilan desa. Yang berikut, yang pertama, percobaan demokrasi declaration di desa Bianu di tahun 2006. Kota di pinggiran kota Jeguo di Fanling City pada tahun 2005, desa Bianu telah mengalami perubahan dramatis dengan jumlah besar perusahaan mendirikan pabrik di sana. Pada tahun 2005, lebih dari 3.000 orang telah pindah ke Bianu, melampaui populasi penduduk terdaftar. Masuk besar populasi desa baru berarti bahwa penyewaan perumahan sekarang menyumbang sekitar 10% dari setiap pendapatan rumah tangga di desa. Yang kedua, diperpotensi di Skeberik polling di desa Guangming di tahun 2010. Percobaan deliberatif ini menggunakan metode yang dimodifikasi dari polling deliberatif. Polling de la Paner menggunakan teknik seleksi acak bersama dengan penyediaan bahan briefing, diskusi kelompok besar dan kecil, dan 2 survei untuk mengukur perubahan pendapat orang. Perundingan hati-hati demi melibatkan langkah-langkah. Yang pertama, dari 230 total penghuni, semua orang berusia di atas 18 tahun, sejumlah 143 orang, diminta untuk berpartisipasi. Hal ini memastikan bahwa setiap warga negara dengan hak suara memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pemandangan mereka dan menjalankan hak mereka. Hukum otonomi desa versus hukum nasional, konsep dan kebiasaan tradisional versus konsep keadilan modern. Pertimbangan praktik solusi kompensasi satu kali, hasil dari forum deliberations menyenya memberikan dan memperdalam demokrasi Indonesia melalui akuntabilitas sosial. Selama 2 dekade terakhir ini telah mengaduk pergeseran dari kediktatoran untuk demokrasi nascent, desentralisasi yang cepat dan besar, pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sipil dari masyarakat desa, berbeda dengan regresi demokrasi yang berlangsung dan menyaksikan negara-negara seperti Filipina, Thailand, Brasil, Amerika Serikat, dan India. Demokrasi terus mengembangkan akarnya di Indonesia dengan institusi publik stabil dan menghormati kebebasan berbicara dan perakitan. Yang pertama di sini, forum dan praktik deliberatif tingkat lokal. Indonesia memiliki sejarah panjang untuk melibatkan warga melalui proses delamater perakitan. Gagasan musyawarah atau musyawarah diabadikan sebagai prinsip inti dalam ideologi nasional Pancasila. Pembangunan mengarah ke pertemuan kecamatan dan kabupaten yang berpuncak pada Musrembang Nasional, dan bulan Mei setiap tahunnya menyetujui rencana pembangunan nasional yang merupakan dasar untuk rancangan anggaran nasional yang diumumkan pada hari kemerdekaan pada bulan Agustus. Yang kedua, implementasi hukum desa. Secara paralel juga telah melemahkan institusi tingkat lokal. Sebuah studi tahun 2013 tentang ketahanan desa menemukan bahwa kapasitas masyarakat untuk tindakan kolektif telah menolak atau waterback
Darmawan dan Zelema tahun 2013 tentang penurunan kapasitas tersebut sebagian besar meningkat dalam masalah dalam skala besar yang menjadi sumber daya organisasi dan keuangan masyarakat desa yang luar biasa. Yang ketiga, aksi akuntabilitas sosial. Pergeseran dalam metode dan besarnya keterlibatan masyarakat, warga, dan negara menimbulkan ruang baru di Indonesia yang memiliki potensi untuk mengkonsolidasikan demokrasi lokal. Kesempatan untuk memperdalam demokrasi deliberatif. Yang pertama di sini riwayat singkat tentang musyawarah desa di India. Perjalanan demokrasi deliberatif di desa-desa India dimulai di India kuno sekitar 2.500 tahun yang lalu. Selama berabad-abad, badan benda deliberasi menjadi pusat pemerintahan daerah dan wacana religius dan dialog Parthasarathi dan Rao tahun 2018. Yang kedua, generasi pertama dan kedua Gram Sabha. Generasi pertama demokrasi desentralisasi di bawah konstitusi baru India.